Selamat siang, perkenalkan nama saya Gevira Rizky selaku mahasiswa BINUS Online dengan NIM 2702459796. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta perhitungan PBB dan BPHTB. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang perbedaan PBB dan BPHTB. Eh, untuk perbedaan ini dapat dibandingkan sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak dan objek pajak. Yang kedua, waktu pengenaan pajak. Yang ketiga, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kedua jenis pajak tersebut. Untuk yang pertama, ini ada subjek dan objek pajak PBB, di mana subjek pajak PBB merupakan pemilik atau penguasa tanah atau bangunan. Sehingga objek pajak PBB adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan dari hal tersebut dapat diilustrasikan seperti Anda memiliki rumah sendiri, sehingga Anda merupakan subjek dan objek pajak PBB atas rumah tersebut. Yang selanjutnya ada subjek dan objek pajak BPHTB, yang mana eh, pihak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan tersebut. Jadi, bukan pemilik sebelumnya, melainkan orang yang baru saja membeli, menerima warisan, atau memperoleh hak atas tanah atau bangunan tersebut dengan cara lain. Dan sebagai contoh, Anda membeli sebuah rumah, maka Anda adalah subjek pajak BPHTB karena Anda yang baru saja memperoleh hak atas rumah tersebut. Selanjutnya ada waktu pengenaan pajak PBB. Yang pertama, PBB dikenakan secara periodik yang biasanya dikenakan setiap tahunnya. Kedua, dasar pengenaan, yang mana dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan pada tahun pajak berjalan. Yang ketiga, waktu pembayaran. Pembayaran PBB umumnya dilakukan setiap tahun sesuai dengan tahun pajak yang berlaku. Yang terakhir adalah tarif. Tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. PBB harus dibayarkan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Agustus. Selanjutnya ada waktu pengenaan pajak BPHTB. BPHTB dikenakan secara insidentil, di mana dikenakan saat terjadinya peristiwa perolehan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, dasar pengenaan, di mana dikenakan atas peristiwa perolehan hak tersebut. Yang ketiga, waktu pembayaran, di mana pembayaran BPHTB dilakukan satu kali, yaitu saat terjadinya transaksi peralihan hak seperti saat jual beli, hibah, atau warisan. Yang terakhir adalah tarif. Tarif BPHTB ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berkisar antara 5% hingga 10% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. BPHTB harus dibayarkan paling lambat 30 hari sejak tanggal terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Keterlambatan pembayaran PBB dan BPHTB bersamaan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Untuk selanjutnya adalah peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak bumi bangunan, di mana sebelumnya pengelolaan PBB secara keseluruhan berada di tangan pemerintah pusat. Namun, seiring berjalannya waktu, pengelolaan PBB secara bertahap dialihkan ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki peran yang pertama, pemungutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan pemungutan PBB di wilayah masing-masing. Yang kedua, penilaian objek pajak, di mana pemerintah daerah melakukan penilaian terhadap nilai jual objek pajak atau NJOP yang menjadi dasar perhitungan PBB. Yang ketiga, penerimaan, di mana pendapatan dari PBB menjadi bagian dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah. Yang terakhir ada pelayanan. Pemerintah daerah menyediakan layanan kepada wajib pajak terkait dengan PBB seperti pendaftaran, pembayaran, dan penyelesaian sengketa.
Selanjutnya adalah peran pemerintah daerah dalam pengelolaan BPHTB. Yang pertama, pemungutan. Pemerintah daerah berwenang memungut BPHTB setiap terjadinya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan di wilayahnya. Yang kedua, penilaian objek pajak. Pemerintah daerah melakukan penilaian terhadap nilai perolehan objek pajak atau NPOP yang menjadi dasar perhitungan BPHTB. Yang ketiga, penerimaan. Pendapatan dari BPHTB menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Yang terakhir adalah pelayanan, di mana pemerintah daerah menyediakan layanan kepada wajib pajak terkait dengan BPHTB seperti perhitungan, pembayaran, dan penerbitan surat keterangan penerimaan atau SKP. Dan sebelumnya, BPHTB ini memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dari hal tersebut, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB dan BPHTB, yang pertama, PBB Perdesaan dan Perkotaan atau P2 dikelola oleh Pemda. Jenis pajak yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disebut dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB juga dikelola oleh Pemda. Kedua, PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan atau P3 dikelola oleh DJP. Objek PBB yang dikelola DJP juga termasuk sektor lainnya selain perdesaan dan perkotaan yang sudah dikelola oleh Pemda. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat penjelasan yang kurang dimengerti. Saya Gevira pamit undur diri.